Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat teknik, pasti kita sering sekali mendengar tentang RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Tapi, tahukah kita bedanya antara RAB dengan RAP atau Rencana Anggaran Pelaksanaan? Dua hal ini sebenarnya cukup mirip, tapi perbedaannya sangat mendasar. Apa yang harus kita serahkan ke owner? Apakah RAB atau RAP? Kemudian, kalau kita menghitung pelaksanaan bangunan bagi rumah kita sendiri, bagi teman-teman yang mau bangun rumah sendiri, kita menghitung RAB atau menghitung RAP. Apa sih bedanya? Yang kita berikan kepada owner dari semisal saya kontraktor, yang kita berikan ke owner anggaran itu adalah RAB, Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya ini sudah melengkapi semua hal yang dibutuhkan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek itu sampai jadi, baik itu secara teknis maupun hal-hal non-teknis. Sudah kami bahas di video sebelumnya apa saja biaya-biaya yang ada. Di dalam RAB ini juga tercantum hal-hal yang bersifat biaya-biaya yang berkaitan tidak hanya dengan proyek, semisal dengan manajerial, semisal dengan perpajakan, semisal yang berkaitan dengan fee, yang berkaitan dengan aspek-aspek lain yang bukan teknis tapi itu berkaitan dengan proses pembangunan. Atau secara singkatnya, RAB adalah Rencana Anggaran Biaya, yaitu estimasi biaya yang dilakukan oleh perseorangan atau kontraktor berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi bangunan. RAB merupakan acuan bagi kontraktor maupun pemilik bangunan di dalam mengalokasikan anggaran pembangunan proyek. Jadi, RAB ini merupakan harga kesepakatan antara kontraktor dengan owner atau bohir pemilik proyek. Nilainya berapa yang telah disepakati. Jadi, RAB sebagai patokan untuk pelaksanaan proyek. Nilainya biasanya fix sesuai dengan kontrak. Jadi fix selama 1 tahun atau fix selama 6 bulan pelaksanaan proyek, itu harganya mengikat dan tidak berubah. Kurang lebih seperti itu RAB. Sedangkan RAP adalah Rencana Anggaran Pelaksanaan atau RAP, Rencana Anggaran Proyek. Ini adalah estimasi perkiraan biaya proyek yang real atau biaya proyek yang sesungguhnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah proyek hingga tuntas. RAP dibuat berdasarkan perhitungan atas kebutuhan bahan bangunan, kebutuhan penggunaan tenaga kerja proyek, dan biaya operasional kontraktor dalam mengelola proyek. Jadi inilah perbedaan mendasar. Kalau RAP ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan proyek, jadi hanya secara biaya teknis, baik itu untuk kebutuhan material, untuk kebutuhan tenaga kerja, maupun kebutuhan kontraktor untuk operasionalnya, misalnya manajemen konstruksi, kemudian yang berkaitan dengan manajemen proyek di dalam pelaksanaannya. Ini adalah Rencana Anggaran Proyek atau Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek atau RAP. Jadi perbedaan antara RAP dan RAB kurang lebihnya dari pengertian di atas, kita bisa memperhatikan bahwa selisih antara RAP dan RAB adalah gambaran awal untuk memperkirakan laba rugi perusahaan kontraktor. Jadi fungsi RAP ini sangat penting bagi kontraktor, terutama untuk bisa melakukan evaluasi awal untuk memperkirakan berapa biaya yang dikeluarkan. Kemudian biaya spare antara RAB dan RAP ini adalah kurang lebih keuntungan, karena di situ ada juga biaya dan lain-lain, tapi kita bisa memprediksikan berapakah nilai keuntungan yang sudah akan didapatkan di dalam proses proyeknya nanti. Ini sangat penting sekali bagi kontraktor untuk menyiapkan RAP atau Rencana Anggaran Pelaksanaan. Tanpa adanya RAP, kontraktor ini akan mempunyai resiko yang cukup besar di dalam pelaksanaannya,
bisa mengalami kerugian karena RAB itu adalah harga yang sudah fix di owner, kontrak dengan owner. Sedangkan RAP ini yang bisa kita lakukan di lapangan. Dari hal ini kita bisa sedikit membuat suatu analisis bahwa fungsi RAB bagi owner atau pemilik pekerjaan adalah sebagai alat bantu untuk menentukan budget atau biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan atau pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian pengaturan perputaran biaya, jadi cash flow dari owner. Owner bisa mengatur keuangannya. Kemudian juga sebagai alat bantu dalam melakukan penilaian atau perbandingan dalam menentukan kelayakan harga penawaran dari kontraktor. Dan juga sebagai alat pengukur kelayakan suatu pekerjaan secara ekonomi. RAB ini bagi owner juga berfungsi sebagai alat bantu dalam menghitung kemajuan pekerjaan atau progres suatu proyek, karena ini nanti berkaitan dengan sistem pembayaran jika itu menggunakan sistem termin. Dan tentunya juga sebagai dokumen yang menguatkan kontrak pekerjaan konstruksi, karena RAB ini bagian dari kontrak kerja. Sedangkan bagi kontraktor, RAB ini berfungsi pertama sebagai estimasi harga dalam proses penawaran pekerjaan, kemudian penentu kelayakan ekonomi suatu proyek atau suatu pekerjaan. Jika hasil estimasinya tidak memberikan nilai secara ekonomi, kontraktor akan cenderung untuk tidak melakukan penawaran. Kemudian sebagai acuan dalam manajemen proyek, khususnya pengendalian keuangan proyek. Juga sebagai alat ukur pelaksanaan volume pekerjaan atau pekerjaan proyek. Dan juga sebagai dokumen yang menguatkan kontrak kerja antara owner dengan kontraktor. Dari hal-hal ini, yang terpenting adalah berikutnya adalah menghitung RAP atau rencana anggaran pelaksanaan proyek. Cara menghitung RAP sebenarnya pada prinsipnya sama seperti kita menghitung RAB, hanya saja data-data yang digunakan merupakan data rahasia perusahaan kontraktor. Seperti misalnya analisis harga satuan, harga bahan bangunan, harga upah pekerja. Data-data tersebut ini merupakan pengalaman dari kontraktor dalam melaksanakan proyek. Kontraktor ini biasanya kontraktor yang bagus sudah mempunyai standar khusus untuk menghitung dan tidak memberitahukannya secara umum, atau istilahnya merupakan rahasia dapur perusahaan. Format perhitungannya juga mengikuti standar perhitungan dari perusahaan masing-masing. Misalnya ada nilai-nilai yang sudah didapatkan lebih murah karena misalnya dia sudah bekerjasama dengan pihak yang lain, misalnya di supplier. Bisa dibilang disinilah sumber perbedaan harga borongan ditawarkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga bisa menjadi daya saing dalam menjalankan bisnis. Jadi sedemikian pentingnya RAP bagi kontraktor. Sebenarnya RAP ini adalah rahasia dapur kontraktor. Bagi kontraktor yang cukup berpengalaman, semisal kontraktor ini mempunyai alat-alat yang cukup banyak, entah itu scaffolding, kemudian molen, kemudian juga alat-alat konstruksi, punya alat sendiri, punya berbagai alat. Itu sangat membantu untuk membuat efektivitas dan efisiensi dalam pergerakan proyek. Semisal juga dia mempunyai rekanan yang cukup banyak, partner bisnis cukup banyak, teman-teman supplier cukup banyak, jadi mendapatkan harga yang lebih murah dan kompetitif dibandingkan kalau harus beli di toko. Perbedaan-perbedaan harga ini yang membuat pertarungan ketika lelang tender atau melakukan penawaran harga bisa dilakukan dengan cukup relatif bersaing, lebih murah karena kontraktor sudah membuat efektivitas dan efisiensi di dalam pelaksanaan proyeknya, sehingga harganya ini bisa ditekan. Ini sebenarnya juga rahasia dari masing-masing perusahaan. Kemudian juga RAP ini berfungsi juga kita untuk mengetahui kira-kira proyek ini kita ambil atau tidak. Semisal kita membuat penawaran dari sisi kontraktor, penawaran seharga tertentu. Setelah kita hitung penawaran dari owner menawar lebih rendah dari itu, tentunya kita tidak ngambil karena kontraktor juga mencari keuntungan. Ini pekerjaan bukan kerja bakti, ya kita nggak ngambil. Artinya kalau kita ngambil secara perhitungan di atas kertas akan rugi. Nah karena rugi ya tidak diambil. Tahu dari mana untung ruginya?
kita sudah mempunyai RAP, Rencana Anggaran Pelaksanaan. Jadi kita sudah tahu nilai limit dari proses pengerjaan tersebut. Demikian sedikit gambaran tentang RAP dan RAB. Kenapa harga yang ditawarkan oleh kontraktor itu beragam? Karena kontraktor juga mempunyai banyak hal yang bisa menekan harga. Efektivitas dan efisiensi, kemudian penggunaan manajemen proyek yang cukup baik, sehingga bisa sangat menekan efektivitas dan efisiensi di lapangan. Semisal satu proyek dikerjakan dengan 2 proyek atau 3 proyek yang dikerjakan bersama, tentu harganya lebih murah karena bisa menggunakan beberapa bagian part, misalnya tenaga kerja atau material atau alat yang digunakan bersama-sama. Ini bisa menekan harga, dan ini juga bisa menekan harga yang ditawarkan kepada bohir, kepada owner, kepada user, kepada customer, kepada pemilik proyek untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Tentunya pemilik proyek lebih senang kalau dapat harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama bagusnya, harga lebih murah. Nah, ini yang dicari, bagus, murah, speknya sama, dan cepat tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat semua buat sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.